Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ade Guru SLB yang kadang rajin bikin video dan kadang malas bikin video. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang anak-anak super, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi, mereka para calon ahli surga, insya Allah ya. Jadi begini, pada topik kali ini kita pernah mendengar nama ADHD. Istilah ADHD, apa sih ADHD dan kenapa muncul dalam topik pembahasan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi ADHD ini memiliki kepanjangan Attention Deficit Hyperactive Disorder, bahasa Inggrisnya seperti itu, wangel pokoknya. Tapi kalau kita Indonesia kan intinya itu gangguan perilaku dan hiperaktif seperti itu. Jadi dia mengalami permasalahan, biasanya itu mengalami permasalahan hiperaktif, impulsif, terus dan fokus. Misalnya kita masukkan di kelas itu, di kelas kan biasanya ada foto Pak Jokowi, foto Pak Ma'ruf Amin, terus foto Garuda, terus ada kalender. Mesti akan melihat ke sana ke sini ke sana. Nah, itu contohnya seperti itu. Belum ditambah lagi yang mengalami tambahan hiperaktif. Nah, anak-anak ini biasanya bisa muncul tidak hanya di sekolah luar biasa, malah di tempat umum itu, di sekolah reguler yang lain itu sering. Nah, sayangnya pemahaman yang kurang dari Bapak Ibu guru atau masyarakat atau orang tua itu langsung mengecap bahwa ini anak nakal. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mereka adalah anak-anak yang kebetulan mengalami gangguan perilaku tadi, hiperaktif, impulsif, dan sulit fokus tadi. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab? Nah, ini yang menarik. Kok bisa terjadi seperti itu? Jadi kalau kita tarik ulur lagi, penyebab itu banyak. Dan ini sebagian mungkin masih sekedar duga-duga. Tapi penyebab ini nanti bisa terjadi karena apa? Pas proses hamil. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sedang hamil, usahakan jangan merokok. Jangan. Bapak Ibunya jangan, karena asapnya pun juga nanti misalnya bapaknya merokok ya atau udut di sekitar ibunya, asapnya masuk. Itu juga bisa mengganggu janin tersebut, nanti merusak. Terus kemudian ada yang namanya gangguan pada otak, neurot, apa itu saya lupa namanya. Intinya ada gangguan hal tersebut. Itu adalah sekedar penyebabnya. Dan kalau untuk penyebab, karena itu perilaku ADHD ini bermasalah di otak, ibaratnya itu seperti saraf, jadi bermasalah, maka mungkin akan sulit terlihat di awal. Di lahir ya mungkin biasa, karena akan muncul ketika dia mulai sekolah, mulai kecil itu perilakunya tentu akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Lalu begini, wah itu kan penyebabnya sulit, lalu bagaimana Pak penanganannya? Nah, ini penting nih. Penanganan anak ADHD ini biasanya, ada motor lewat, biarkan lewat dulu. Biasanya itu bisa kita pergunakan terapi perilaku. Jadi terapi perilaku ini, kalau kita dulu belajar yang itu yang dicontohkan itu dulu anjing. Ya, anjing itu kita perintahkan mengambil sesuatu terus kita kasih hadiah. Oh mau, besok lagi pasti kita mau, kita kasih arahnya karena Pak ada reward. Nah, sebenarnya dulu contohnya seperti itu. Jadi ilmuwan zaman dulu mencontohkan, ibaratkan seperti itu. Nah, sekarang kita ubah itu. Ibaratnya hewan pun bisa, seperti kucing dan sebagainya, kalau kita kasihkan itu mau, itu akan manut pada kita. Nah, itu diterapkan ke anak yang mengalami ADHD. Contohnya bagaimana? Ketika anak berbuat baik, maka kita kasih reward. Terus kemudian ketika anak berbuat yang tidak baik, kita kasih punishment. Kan seperti itu perilaku. Kita bentuk perilakunya seperti yang kita inginkan dengan reward tadi. Tentu perilaku seperti ini juga memiliki kekurangan, tapi ini adalah jalan ikhtiarnya. Namun kalau kita kembali ke yang model pendidikan sekarang, reward punishment sudah nggak boleh, adanya itu restitusi. Nah, ini berat ini. Jadi
Untuk ke adik-adik kita mau menggunakan ini kebentur itu, tapi ya kalau saya lihat dulu posisinya seperti apa, bisa digunakan. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan terapi perilaku kognitif. Ini hampir sama dengan terapi perilaku tadi. Bedanya di sini, bedanya ini kalau terapi perilaku kognitif itu lebih mengarah ke apa? Mengubah cara pikir. Nah, cara pandang anak. Jadi tidak anak setelah berbuat baik ini kita kasih hadiah, enggak. Tapi kita ajak ngobrol, duduk bersama. Kita rubah itu. Oh, kalau kamu melakukan sesuatu ini baik apa enggak? Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini hampir mirip, namanya terapi psikoedukasi. Nah, khusus terapi psikoedukasi ini nanti biasanya dilakukan menjelang remaja. Remaja kan ya anak kan tetap tumbuh seperti itu, pemikirannya tumbuh, walaupun itu tidak terkontrol untuk yang mengalami ADHD seperti itu. Beda dengan anak pada umumnya, walaupun kadang nakal ya, tapi mereka masih bisa ngontrol loh. Oh, di sini saya nggak boleh nakal, saya nakalnya nanti ngumpet. Kecuali anak-anak yang itu video yang menantang guru, itu beda lagi. Saya nggak tahu itu kriterianya apa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terapi keterampilan sosial. Jadi kita libatkan mereka dalam kegiatan sosial. Sudah kita biasakan seperti itu aja. Kalau orang tua ya ketika ada kerja bakti, ada ajak anaknya yang mengalami adik-adik, di situ nanti akan banyak interaksi. Namun terkadang di masyarakat itu ketika melihat anak yang seperti ini, kalau yang masyarakat yang mandang nakal itu, mereka malah itu mengerjai anak-anak seperti ini. Wah, bisa jadi tambah nakal. Nah, itu kurang baik. Makanya harus tetap diawasi. Kemudian terakhir, penggunaan obat-obatan. Nah, khusus ini lebih baik konsultasi langsung ke dokter. Karena mungkin di dalamnya itu ada obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter seperti itu. Mungkin untuk menenangkan dan sebagainya. Nah, ini saya tidak punya ilmunya. Jadi lebih baik langsung ke dokter untuk terapi. Lalu memang ADHD ini mengganggu apa tidak? Ya jelas mengganggu. Ketika itu muncul ketika pembelajaran, contoh nih, guru lagi menerangkan, yang lain semuanya diam. Mungkin ada satu dua sekedar ngobrol ya. Anak ADHD nggak mungkin seperti itu. Mungkin dia tengok-tengok kanan kiri, otomatis dia tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan gurunya. Nanti karena dia mungkin ada yang hiperaktif, dia lari ke sana ke sini juga. Nah, karena tidak memperhatikan, tidak mengikuti pelajaran, berdampak apa? Bodoh. Karena tidak belajar. Ya wajar, tidak belajar menjadi bodoh wajar. Karena dia tidak mau mendengarkan seperti itu. Itu sudah menjadi salah satu dampak yang cukup berat bagi anak ketika waktu masih sekolah seperti itu. Biasanya kan langsung dicepuan nakal bodoh. Padahal tidak seperti itu. Nah, karena perilakunya tadi jalan ke sana sini, mungkin mengambil mainan teman, mengambil alatnya teman, dicap nakal. Dan biasanya mereka juga berani. Anak-anak ADHD ini juga lebih berani seperti itu. Beda dengan anak yang tidak ADHD tentunya seperti itu. Terus gangguan yang ada pada ADHD tadi salah satunya adalah impulsif. Jadi dia itu gini, impulsif itu perilaku yang lebih mengutamakan insting. Contoh ini, ibu-ibu itu paling impulsif. Diajak bapaknya belanja, dari rumah udah bawa catatan nih. Wah, beli minyak goreng, beli beras, beli gula. Ibu-ibu kalau udah dekat kasir impulsif. Impulsifnya bagaimana? Ngambil lipstik, ngambil bedak, waduh, ngambil perhiasan, Pak. Seperti itu perilaku impulsif, tidak dicatat tapi tangan mengambil. Contoh seperti itu. Itu kalau ibu-ibu ya impulsif. Kalau bapak-bapak sama, belanja ke mall bareng ibu-ibu niatnya hanya menemani tapi pulang bawa mainan banyak. Kalau bapak itu biasanya lebih suka ke mainan hobi seperti itu. Itu tidak direncanakan, dia menggunakan instingnya. Anak-anak seperti itu, dia tidak berencana. Misalnya kalau yang berencana seperti ini, mau maju angkat tangan kan, maju. Dia mungkin tidak seperti itu, dia kan langsung maju ngambil, dia ada di depan, bukan jatahnya maju dia maju. Itu impulsif seperti itu. Nah, otomatis kan dia akan sulit berinteraksi. Nah, dengan posisi yang hiperaktif tadi akan menyebabkan anak semakin lebih mudah terkena resiko bahaya. Resiko bahaya yang saya maksud seperti ini. Namanya dia anaknya diridisan itu kesana kesini ya sudah diatur. Dan dia kan mungkin dengan alat-alat yang berbahaya itu cara nalarnya kan mungkin kurang. Dan mungkin malah berlebihan.
Jadi dia akan memainkan seperti pisau kalau kita nggak ngontrol, dan dia lebih berani, itu juga lebih berbahaya karena tidak fokus tadi, memainkan apa api dan sebagainya seperti itu. Jadi perlu pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, ketika memiliki anak ADHD bukan hanya anaknya yang diterapi Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus apapun, jangan sekali-kali mewajibkan hanya anak yang terapi. Bapak Ibunya itu juga harus ikut terapi. Maksudnya itu belajar. Di sini karena apa? Bapak Ibu nanti akan menemani anak itu lebih lama daripada guru, daripada lingkungan. Kenapa? Biasanya kalau udah sore sampai malam kan di rumah, interaksi banyak. Pagi ketemu lagi, minggu full dengan orang tua. Kalau main masih dalam pengawasan, kan seperti itu. Jadi tambahan terakhir tadi, orang tua harus terlibat penuh dalam penanganan anak ADHD. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ngobrol santai kali ini. Kita asik aja, kita belajar bareng tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, intinya semua anak itu memiliki keunikan. Saya di sini juga memiliki keunikan, nah, ya kan? Kan nggak ada kan orang yang aneh seperti saya. Nah seperti itu. Kadang, Pak gurunya itu aneh, Pak gurunya itu lucu, Pak gurunya itu galak. Kan itu keunikan anak seperti itu. Tapi pada dasarnya anak itu anugerah terindah yang telah Allah titipkan kepada kita selaku orang tua. Jadi mari kita rawat anak kita semaksimal mungkin. Wah, ini juga pelajaran buat saya sendiri. Sering bercedekam dengan anak seperti itu. Ya, tapi kita harus belajar terus agar apa? Anak kita nanti menjadi anak yang soleh. Nah, kita nanti menjadi anak yang bermartabat, membahagiakan orang tua. Dan kita pun sebagai anak dari orang tua kita juga nantinya pengen membahagiakan orang tua kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.